kali ini kita mau kenalan sedikit sama Google Search Console ya. Google Search Console ini akan jadi partner atau sahabat kita dalam proses perjalanan optimasi SEO. Jadi karena kita mau jadi mau partneran, jadi kita harus menguasai juga dong, harus mengenal juga cara kerjanya dan apa aja yang ada di dalam Search Console. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, untuk masuk ke Search Console bisa langsung ketik Google Search Console di halaman pencarian Google. Bisa klik yang paling atas ya. Nanti klik mulai sekarang. Ini adalah tampilan dari Search Console ketika video ini dibuat. Mungkin nanti kalian ngeliat ini beberapa bulan lagi udah ada perubahan-perubahan, ya nggak apa-apa. Tapi secara umum mirip. Di sini yang mau saya bahas untuk Search Console itu ada 4 poin ya. Yang pertama, kita bisa melakukan inspeksi URL. Inspeksi URL ini fungsinya untuk memaksa, salah satu fungsinya untuk memaksa Google untuk mengindeks URL yang belum muncul di Google. Misalkan udah 2 hari kok belum muncul, ya kita masukin aja URL-nya ke sini. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menghubungkan website kita ke Search Console dengan sitemap ya, sitemap. Nah, di sini kita bisa masukin sitemap kita ke sini. Jadi kalau di fati.com saya pakai Yoast ya, Yoast. Sitemapnya ya seperti ini sitemapnya. Kita bisa di sini buka peta situs. Nah, ini tampilan dari sitemap. Kalau di Yoast itu setahu saya, meskipun kita cuma tulis kayak gini, dia akan otomatis redirect ya kan, langsung berubah. Ini kita bisa melakukan submit sitemap. Fungsinya apa sih? Itu udah saya bahas di video khusus tentang XML sitemap, bisa ditonton. Oke. Ini penting banget ya, menghubungkan situs kita dengan Google melalui sitemap atau peta situs. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita bisa juga melacak ya, kalau misalkan terjadi hal-hal yang ya kita nggak pernah harapkan, tapi ya kita nggak tahu gitu loh. Itu namanya manual action. Biasanya website kita nggak muncul di Google, website kita kena diindeks, kena sandbox, pokoknya kena hukuman lah, kena penalti. Itu nanti ada di sini semua informasinya. Kalau kita nggak terhubung ke Google Search Console, website kita nggak terhubung ke Google Search Console, terus kita merasa ada masalah website kita terhadap Google, kita nggak bisa tahu gitu. Jadi harus dihubungkan dengan Google Search Console. Dan yang terakhir, ini yang paling paling menarik sih, paling sering untuk dipelajari itu di sini ya, di search result. Nah, di sini kita bisa mendapatkan keyword-keyword secara spesifik ya. Orang tuh masuk ke website kita menggunakan keyword apa aja sih gitu. Walaupun kita awalnya memproduksi konten itu misalkan cara belajar SEO, tapi orang tuh masuk ke halaman cara belajar SEO dengan keyword yang mungkin ada beberapa keyword yang kita nggak pernah sangka sebelumnya. Nah, terus fungsinya ini apa? Kita tahu keyword-keyword ini apa fungsinya? Untuk memperbaiki atau mengupgrade kualitas konten. Nih, misalkan halaman yang paling tinggi penayangannya ini dalam 3 bulan terakhir. Coba kita ganti jadi 1 bulan terakhir, 28 hari terakhir ya. Total kliknya ada 84.000. Oke. Nah, kita bisa di sini cari di query. Nih, topik pembicaraan biar nggak garing, topik pembicaraan yang menarik. Nah, ketika keyword ini belum ada di dalam konten, maka alangkah baiknya kita masukin keyword ini ke dalam konten. Bisa di dalam paragraf, bisa sebagai subjudul. Nanti bisa pelajari video yang lain tentang LSI ya, Latent Semantic Indexing.
Ini penting banget ya gitu. Jadi untuk membuat website kita tetap bertahan di Google, ya dengan cara mengupgrade kualitas kontennya. Salah satu cara mengupgrade kualitas konten adalah dengan memanfaatkan keyword-keyword yang muncul di dalam Search Console. Nah, keyword-keyword ini itu nggak ada di Ahrefs, nggak ada di Google Keyword Planner, nggak ada di Ubersuggest, nggak ada di SEMrush dan seterusnya. Cuma ada di Google Search Console aja. Jadi penting banget untuk menghubungkan website kita terhadap Google Search Console. Oke. Terus juga kita bisa apa ya? Saya udah agak lupa nih. Jadi halaman terus nah, kita klik halamannya. Ntar ganti dulu deh, ini kita hapus dulu. Gini, ini ada tips ya, menarik nih. Kita pengen melihat keyword untuk satu konten tertentu. Misalnya ini deh, makna warna dalam logo. Oke, kita klik URL-nya, kemudian kita balik ke dalam query. Jadi kita cuma dapat keyword-keyword yang khusus tentang makna warna dalam logo. Nah, di sini ada nih lengkap banget. Kita bisa pilih aja yang gede-gede pencariannya ya. Impresinya. Nih misalnya, arti warna putih dalam logo. Tapi kliknya masih dikit. Nah, berarti kita harus maksimalkan lagi. Kita bisa masukin posisi ya. Nih sekarang ada di posisi berapa, ranking berapa gitu maksudnya. Ini kan data yang sangat sangat useful banget, mahal ini data ini. Kalau kita nggak maksimalkan, wah sayang. Makna warna dalam, dan ini kalau website kita udah lama terhubung di Google Search Console, data ini insya Allah akan semakin akurat. Oke, itu catatan ya. Kalau baru 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu masih belum akurat biasanya data-datanya, terutama yang posisi. Tapi kalau udah lebih dari setahun gitu ya, itu insya Allah akurat. Coba ini kita cek. Di sini posisi 3. Google mengatakan posisi 3. Nah, ya 3, tapi di sini 2. Ya, begitulah. Oke. Nah, itu ya hal-hal penting atau fitur-fitur penting yang kita butuhkan dari Google Search Console. Jadi segera aja dihubungkan websitenya ke Google Search Console. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Nanti kalian bisa googling aja lah caranya. Di sini mah saya nggak jelasin. Oke, cukup itu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di biar mukanya kelihatan dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.